Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aris Yulianto, tentunya di channel Aris Air Pro yang mudah-mudahan bisa selalu memberikan informasi terbaru untuk Anda semuanya ya, khususnya tentang audio sound system. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu tentang graphic equalizer, di mana hal ini yang paling menentukan kita dalam mengolah audio sound system ya. Baik, di sini saya akan membagi tiga jenis equalizer. Yang pertama adalah jenis potensio yang ada pada mixer. Bentuknya seperti ini yang terlihat di layar monitor Anda atau di layar HP Anda seperti ini. Kemudian yang kedua adalah jenis parametric equalizer seperti ini. Ini biasanya berada di mixer-mixer digital ya. Mixer-mixer digital bentuknya seperti ini. Jadi kita bisa memboosting atau mengcutting seperti ini ya. Bahkan kita bisa men-setting bandwidth-nya ya. Bandwidth-nya kita mau perkecil atau perlebar seperti ini kita bisa setting. Oke, ini adalah jenis parametric EQ. Parametric EQ. Kemudian yang ketiga adalah jenis graphic equalizer. Nah, ini yang sering kita gunakan. Sorry, ini saya menggunakan sistem digitalnya, tapi pada dasarnya ini sama penggunaannya. Sama seperti yang ada pada rak-rak teman-teman atau pada perangkat aksesoris teman-teman. Equalizer yang sering digunakan adalah merek DPX. Itu kan ya, sama. Oke, yang akan saya bahas adalah justru yang ini, yang ada pada mixer. Di mana di sini kita harus bisa membayangkan dan kita juga harus tahu frekuensi. Karena di sini dia hanya menggunakan potensio dan di sini ada petunjuk angka-angkanya. Jadi jangan asal memutar saja ya. Jenis equalizer seperti ini, seperti yang ada di layar teman-teman, yang ada pada mixer. Di sini ada equalizer, high, mid, kemudian mid frekuensi. Ini bergabung ya jadi satu ya, bergabung jadi satu kayak Power Rangers. Nah, kemudian ini adalah low. Low, dia tidak punya frekuensi. Dia tidak punya frekuensi, dia secara langsung berada pada posisi 80 Hz dan bandwidthnya biasanya itu 2, bandwidthnya itu 2. Oke, sekarang kita akan coba menggambarkan. Saya akan coba menggambarkan. Mudah-mudahan ini mudah dipahami ya. Mudah dipahami. Posisi yang benar ketika flat, kita fokus pada warna putih. Keadaan potensio seperti ini saya akan gambarkan. Ini ada 3 ya. Kita bagi menjadi 3, high, mid, dan low, dan kita akan samakan posisi seperti ini pada parametric EQ. Pada parametric EQ, posisinya itu seperti ini. Ya, teman-teman bisa lihat posisinya seperti ini. Nah, sekarang saya akan coba naikkan high ini. Di sini ada keterangan 12K Hz ya. 12.000 Hz. Ini adalah frekuensinya. Dia berletak, high ini terletak pada frekuensi 12 kHz atau 12.000 Hz ya. Jadi kalau divisualisasikan ke parametric EQ, bentuknya akan seperti ini. Tadi kita naikkan menjadi angka 5. Nah, ini kita naikkan angka 5 jadi angka 5. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Ini high, kalau kita naikkan atau kita tambah desibelnya menjadi 5 desibel atau 5 dB gitu ya. Kita naikkan jadi 5 dB, bentuk knob seperti ini. Yang lainnya masih flat semuanya ya, di posisi 0 semuanya ya. Ini high, posisinya di angka 5. Jadi di parametric EQ-nya bentuknya seperti ini ya. Bisa dipahami teman-teman? Punya gambaran ya, punya gambaran. Jadi kalau posisinya di angka 5 dan kemudian sayangnya di sini tidak ada keterangan bandwidth-nya. Bandwidth itu lebar jarak atau lebar seberapa lebar dia bergerak. Nah, ini yang dimaksud bandwidth adalah ini, lebar dan panjangnya. Tapi kalau standar, kalau tidak ada keterangannya, dia posisinya berada di 2 seperti ini. Nah, bandwidthnya kita anggap 2 kalau tidak ada keterangan ya. Ini adalah low, mid, dan high. Low-nya tadi di angka 80 ya. Kemudian mid-nya berada di angka 800 frekuensinya. Mudah-mudahan sampai sini paham ya teman-teman. Frekuensinya berada di 12
hash atau 12K, kemudian dinaikkan 5 dB ini ya. Ini 5 dB sudah naik, ini 0, kemudian ini posisi 5 ya. Ini keterangan 5-nya ya. Posisinya seperti ini. Nah, sekarang yang kedua. Nah, ini yang paling penting ketika saat dalam knob mixer dia mempunyai frekuensi. Sekarang saya akan coba naikkan mid-nya ini sama di angka 5. Sama di angka 5 ya. Saya akan naikkan di angka 5 seperti ini. Posisinya mid, kemudian frekuensinya di angka 800. Frekuensinya di angka 800. Coba kita praktekkan pada parametrik EQ. Kita akan samakan. Ini adalah tadi naik 5 ya, sama naikkan 5 jadi 5. Nah, seperti ini. Frekuensinya ini di angka 800 ya. Jadi ini frekuensi ini. Nah, ini tepat di angka 800. Karena ini kecil nggak kelihatan. Ini 700, ini 1K. Ini adalah 800, ini 900. Nah, bentuknya seperti ini. Kalau kita naikkan 5 apa namanya? 5 dB ya, atau 5 desibel. Ini ya yang mid. Kemudian yang ketiga low-nya ini berada di angka sorry, ini bukan 8 kHz tapi 80 Hz. Seperti ini ya. 80 Hz. Ini berada di 80 Hz. Kita juga yang ini coba kita akan turunkan 5. Kita turunkan min 5. Nah, misalkan seperti ini. Kita turunkan min 5. Jadi low yang berada di 80 Hz, misalkan ini potensionya kita bentuknya seperti ini, kemudian parametriknya kita turunkan min 5. Nah, min 5 seperti ini. Nah, kurang lebih seperti ini bentuknya. Oke, saya akan samakan seperti ini. Nah, apabila bentuknya seperti ini, high-nya di angka 5 atau di 5 desibel, mid-nya di 5 desibel, kemudian frekuensinya di angka 800, low-nya di angka min 5 desibel, kurang lebih bentuknya seperti ini ya, grafiknya seperti ini. Oke, mungkin teman-teman sedikit sudah ada gambaran ya, kemudian yang akan saya pertegas kali ini adalah di mana ini mid frekuensi. Sekarang saya akan bahas mid frekuensi terlebih dahulu. Sekarang ini kan, ini adalah, boleh dikatakan ini adalah knob untuk range, untuk naik turun. Kalau posisi di atas angka 0 berarti kita memboosting. Memboosting itu artinya seperti ini, kita menambahkan. Ini namanya boosting ya. Kita menaikkan ini namanya boosting. Paham ya teman-teman ya? Mudah-mudahan ini bisa dimengerti ya. Ini namanya boosting. Karena tadi kita memboosting 5 dB, 5 desibel pada high frekuensinya. Kemudian kalau posisi potensio berada di bawah 0 berarti kita mengcutting ya. Seperti ini. Misalkan berada di min 5, mid-nya kita turunkan jadi min 5. Jadi posisi frekuensinya jadi seperti ini, mid-nya dia turun min 5. Nah, paham nggak? Kalau mudah-mudahan bisa dipahami ya. Dan sekarang yang akan saya pertegas lagi adalah frekuensi ini. Nah, ini dia. Kita harus bersyukur kalau punya mixer yang mempunyai frekuensi ya. Mixer yang sudah dilengkapi dengan frekuensi. Ada juga yang ada low frekuensinya dan high frekuensi juga ada ya. Tergantung jenis mixernya. Kebetulan yang saya punya ini cuma mid frekuensi karena di situ yang paling susah atur frekuensi mid, yang paling agak susah kalau menurut saya ya. Nah, sekarang saya akan coba pindahkan frekuensi ini yang tadinya di angka 800, kemudian saya mau pindahkan ke angka 1K ya, misalkan di angka 1K. Nah, seperti ini.
di angka 1K, kemudian mid-nya saya akan boosting menjadi 5 desibel. Sorry, tambah sedikit. Nah, contoh seperti inilah misalkan. Nih ya. Posisi mid frekuensinya berada di 1 kilo. Kemudian posisi range-nya saya tambah jadi 5 desibel. Jadi kalau di parametrik EQ pada mid, kita fokus pada mid. Ini kita geser ke angka 1 kilo, kurang lebih seperti ini, 1000 ya. 1 kilo berarti sama dengan 1000 Hz. 1000 Hz seperti ini. Kemudian kita boosting jadi 5 desibel. Nah, kurang lebih bentuknya seperti ini ya. Kembali saya pertegas, sayangnya di sini kita tidak bisa mengatur lebar bandwidth-nya ya. Kita tidak bisa mengatur ini lebarnya, ini nggak bisa. Jadi kemungkinan kalau seperti itu dia berada pada posisi standar, bandwidth-nya 2 ya. Seperti ini ya. Mudah-mudahan gampang dipahami ya kalau buat teman-teman. Nah, sekarang ada satu kasus lagi, di mana ketika frekuensi mid, nah range-nya ini tombol yang atas, posisi 0, kemudian kita mau putar-putar ini nggak ngaruh ya, ini nggak ngaruh. Misalkan kita mau pindah ke angka 250 misalkan ya, ke angka 250 seperti ini. Bentuknya seperti ini ya. Misalkan saya gambarkan seperti ini. Kalau kita lihat di parametrik EQ, posisi range-nya ada di 0, kemudian frekuensinya berada di 250. Oke, kita nolkan dulu ininya, range-nya. Kemudian ini tadi kita pindah ke angka 250, jadi nggak ada perubahan. Kita mau pindah-pindah di angka sampai dari kayak tadi itu dari 100 sampai ke 1K, bahkan ini nggak ada perubahan ya. Kalau yang bawah ini kita putar-putar, ini tetap nggak ada perubahan pada audio. Paham ya buat teman-teman ya. Jadi posisi flat itu kita khususnya yang berada di pada range harus pada posisi 0 semuanya ya, kecuali frekuensi ini terserah selera kita mau diapakan. Dan kemudian untuk bandwidthnya, jarak lebarnya kita anggap 2 saja ya, karena kita nggak tahu, di sini nggak ada keterangan, yang nggak tahu kalau di manual booknya ada keterangannya ya nggak tahu ya. Seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa membantu teman-teman, bisa menjadi gambaran belajar bersama memahami equalizer audio sound system ala saya. Yang penting jangan ala boa. Oke, Jaklalen, subscribe, terus kemudian bagikan maring batir-batir Erika ya. Saya Aris Yulianton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Goodbye.